Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Aquarius ya. Tema kita kali ini Aquarius adalah kabar gembira yang akan kamu dapatkan ya sebentar lagi atau akan menghampirimu sebentar lagi. Kira-kira kabar gembira apa? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan channel Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan ya. Oke, kita langsung saja untukmu ya Aquarius. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu bintang Aquarius. Aquarius. Kita lihat untukmu Aquarius. Kabar gembira apa yang akan menghampirimu sebentar lagi Aquarius. 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 Oke, untuk kabar gembira pertama saya ambil 3 kartu. Oke, kita lihat. Di sini ada The Hierophant. Di sini ada Two of Swords dan The High Priestess. Dimana kabar gembira yang akan kamu dapatkan di sini adalah keadilan. Wah, mungkin kamu kemarin dihianati, dicampakkan, dizolimi, difitnah. Ya, atau ada yang menipumu. Saya lihat semesta tidak buta. Dia mau bisik kepada kamu, menyampaikan kepada kamu perbaiki diri, banyak doa. Biarlah atau izinkanlah semesta yang akan menegur mereka dengan cara semesta. Kamu hanya bisa memperbaiki diri. Jadilah orang yang bijaksana, jadilah orang yang pemaaf, jadilah orang yang betul-betul tidak ada rasa marah, dendam, kecewa. Ya. Ingat, apa yang menjadi milikmu akan kembali padamu suatu saat nanti. Ini hanya masalah waktu. Karena saya lihat di sini ada masalah penipuan. Begitupun dengan kasus pencemaran nama baik. Ada yang menjelek-jelekan kamu. Ada yang mengkhianatimu. Ya. Ini hanya masalah waktu. Tunggu saja. Selebihnya serahkan kepada semesta. Tugasmu hanya memperbaiki diri. Jadilah orang yang bijak. Jadilah orang yang santun. Jadilah orang yang memang betul-betul bisa menjadi berkat untuk dirimu dan orang lain. Perbaiki dirimu. Kabar gembiranya akan ada karma untuk orang itu. Jadi kamu gak usah pusing-pusing ya membalas. No, itu hanya akan membuat karma juga untuk dirimu di masa depan. Jadi berbuatlah yang terbaik untuk dirimu saat ini dan untuk orang lain. Kenapa? Karena itu adalah investasimu untuk masa depanmu. Investasilah kebaikan supaya ke depan kamu dipenuhi dengan banyak kelimpahan dan rezeki. Ya, untuk balas-membalas biarkanlah semesta yang akan menegur, karena semesta nggak akan membalas, dia akan menegur. Karena balas-membalas nggak ada di sini, cuman menegur dengan caranya lebih sadis juga, agak sedikit sadis, ya. Karena kita bicara semesta ya, bukan kamu. Jadi mungkin kalau kamu dibilang lukanya tergores ya, ini kalau semesta ini lukanya bahkan mungkin tanganmu bisa putus. Kita nggak tahu nih, entah contoh ya kecelakaan, ini kita nggak tahu, atau itu kan bicara hidup.
Hidup aja kita, nafas kita aja nih titipan loh. Jadi hati-hati. Jadi izinkan semesta yang membalas. Makanya saya bilang ada karma. Kamu itu nggak usah membalas. Kenapa? Jangan sampai nanti kamu yang dapat teguran dari semesta, karena karma di masa depan. Hati-hati. Jangan malah kamu yang kena teguran dari semesta. Ya. Tugasmu hanya memperbaiki diri, memperbaiki hatimu, memperbaiki logikamu. Ya, jangan ada amarah benci. Ingat, keadilan ada untukmu. Yang hilang akan kembali. Contohnya nama baikmu. Dengan secara kamu tunggu aja, pasti mereka akan, oh ternyata si A bicaranya salah, dia sebenarnya tuh hanya mau menghasut-hasut, ya gitu. Ataupun mungkin kondisinya ada yang menipu 50 juta, ternyata omset kamu naik 100 juta, berkali lipatnya. Ya, jangan takut. Izinkan semesta untuk memberikan keadilan untukmu. Tuh cicak sudah menegaskan. Tuh, kamu dengar nggak? Ya, Aquarius. Ada yang sikut menyikut proyek. Ya. Ada yang menipu, bilang janji-janji ini, janji-janji itu, kamu DP dulu. Ujung-ujungnya nggak dapat kerjaan. Atau apa lagi? Pokoknya di sini ada beberapa yang memang menipu, ya, atau mencemarkan nama baik kamu. Atau kalau tidak, ya pergi meninggalkanmu. Pengkhianatan di sini. Jadi ikhlaskan. Ya, jangan pernah takut. Kabar gembiranya, ada karma baik untukmu. Ya, ada keadilan untukmu. Seperti gitu ya. Oke, kita lihat untuk kabar gembira kedua. Kabar gembira kedua, saya ambil 3 kartu lagi ya. Di sini kita lihat ada Four of Pentacles. Kalian bisa lihat nggak ya? Saya turunkan dikit ya. Oke, di sini ada The Chariot. Di sini ada Queen of Pentacles. Dimana ya, saya melihat di sini ya, masalah keuangan. Nah, ini hampir mirip keadilan. Mungkin kamu ditipu, ataupun mungkin kamu kok dibilang atas nama cinta, padahal dibohongi, nggak ada dinafkahi karena cinta doang. Ya, ujung-ujungnya makan cinta, nggak dinafkahi. Ini ada karena kita bicara tanggung jawab secara finansial. Atau kalau dibilang tanggung jawab, mungkin karena hutang ya, tapi nggak mau balikin, nggak ada tanggung jawabnya untuk mengembalikan. Bicara hutang piutang, karena ini lebih ke tanggung jawab finansial. Tuh ya, cicak sudah menegaskan lagi. Jadi seperti gitu ya. Dan maaf agak sedikit berisik, anak saya bangun ya. Maaf kalau suaranya nanti terdengar di dalam video. Dan semoga kalian bisa tetap mendengarkan suara saya dengan jelas. Oke, jadi seperti gitu ya. Saya lihat di sini masalah keuangan ya. Kamu juga harus bisa lebih hemat ya. Kamu harus bisa lebih tahu siapa orang-orang yang bisa dipercaya untuk kamu berikan pinjaman ya. Karena saya lihat di sini ada yang tidak mengembalikan ya. Itu yang sama tadi ya, kembali ke kabar gembira, ada keadilan untukmu. Ya. Di sini sama ya. Mereka ambil apa yang kamu punya, akan digandakan loh. Contoh ya, dia ambil kamu punya uang 5, yang tadi saya bilang kan 10 berapa ya, 5 juta, ini contoh ya, 50 juta yang tadi saya kasih contoh. Akhirnya semesta membalikan dengan omset kamu up ya, dengan keuntungan 100 juta, berarti kan ada double. Nah, ini sama. Ataupun ada juga yang saya lihat di sini, akhirnya dia mengembalikan uang kamu ya. Ataupun kalau mau dibilang orang yang tidak menafkahi akhirnya sadar, dan akhirnya dia meminta maaf dan mau bertanggung jawab. Ya. Jadi hiduplah dengan damai, hiduplah dengan tegas. Tegas tapi bukan keras ya. Di sini kamu tuh keras. Jadi tegas bukan berarti galak, kaku, no, tetapi fleksibel untuk bisa, ya pokoknya intinya harus bisa bijaksana. Apalagi kita bicara tentang keuangan. Ya. Kita bisa meminjamkan kepada siapa saja, tetapi yang memang bertanggung jawab. Tetapi kalau tidak, berani berkata tidak.
untuk mereka yang tidak bertanggung jawab. Nanti ujung-ujungnya kamu dipersulit. Kamu sudah tahu bahwa proyek ini saya dapatkan, tapi kalau caranya dengan negatif, wah repot. Ini contoh ya, sikut menyikut. Tapi kayaknya kalau nggak begitu nggak dapat proyek. Oke, tapi yang nalar dan bisa dipercaya tidak. Dan memang betul-betul jangan sampai kamu nggak dapat untung. Karena bicara permainan, ini hati-hati. Karena saya lihat di sini manipulasi dana banyak ya. Apalagi dalam laporan-laporan bos suruh begini-gini, hati-hati, awas ada temuan. Ini bicara, ini hati-hati saja ya. Jangan sampai kamu menerima, ujung-ujungnya kamu masuk jebakan mereka. Kamu yang harus mempertanggungjawabkan atas kesalahan mereka. Ini hati-hati. Ini bicara waspada. Tetapi kabar gembiranya ya, yang mana kamu disolimi, mana kamu dituduh ini itu tentang mungkin ya manipulasi data, ini ternyata ya ada bukti bahwa kamu tidak seperti begitu ya. Ataupun mungkin keadilan yang tadi saya bilang, omset kamu ada dan akhirnya terbayarkan double lebih malah, dan ada yang mau mengembalikan uang, dan ada juga mau bertanggung jawab kepada kamu ya atas kesalahan dia di masa lalu. Ini bicara tentang keuangan soalnya, ataupun kamu bisa menjabarkan dengan yang lainnya ya. Dan harus bisa lebih tegas. Kalau kamu tidak tegas dalam hal keuangan ya, begitupun dengan pasangan ya. Kalau dia tidak bertanggung jawab, kamu harus tegas. Walaupun mungkin kamu banyak uang ya istri, ini contoh kalau istri-istri banyak duit ya, tetap harus suami punya tugas menafkahi, seberapapun besarnya, banyak atau sedikitnya tetap disyukuri, tapi harus, bukan tidak. Ataupun suami harus jujur pada istri bahwa saya sudah gajian, ini bonus saya cuman ini gaji, padahal tunjangan bonus itu nggak dikasih ya, cuman gaji doang, padahal sudah gaji UMR, malah di bawah UMR lagi. Karena apa? Diminta untuk biaya transportasi dan akomodasinya lagi. Terus istri dengan anak dapat apa? Ini contoh ya. Ataupun malah tidak dinafkahi. Nah ini hati-hati. Ingat, semesta punya karma sendiri nanti. Jadi buatlah karma baik supaya hidupmu ke depan lebih baik ya. Oke, jadi kabar gembiranya itu ya, orang-orang yang akan datang kepadamu untuk memberikan hakmu lagi ya. Jadi jangan takut, semesta berpihak pada kamu, Aquarius. Oke, untuk kabar gembira yang ketiga, kita lihat di sini. Wow, ini keren nih ya. Di sini ada the world. Wah, ini hampir mirip saja sih. Circle-nya gitu-gitu aja ya. Seven of Swords dan King of Pentacles. Wow, saya lihat di sini ya, ada beberapa yang mungkin pergi mengkhianatimu, mungkin pasangan ya. Saya lihat dia menyesal ya, ataupun dia mau balikan ke kamu. Sama seperti bicara keuangan, ada yang mencurangimu, ada yang menipumu ya. Keuangannya nggak jauh lebih buruk dari dirimu, kamu masih lebih baik. Atau bahkan ya dia mau minta maaf, dan mau di sini juga ada beberapa yang musuhmu ya. Dulu mungkin dia pernah bilang kamu atau membuat padang enteng kamu ya. Saya lihat di sini dia mau datang meminjam atau meminta bantuan. Nah, dia merasa bahwa kamu sekarang sudah di atas, kamu sudah di puncak, yang mana mungkin dulu mereka melihat kamu orang nggak punya apa-apa, mungkin melihat kamu orang yang mungkin bodoh, ataupun mungkin orang yang ya nggak selevel ya. Tapi ternyata kamu sudah bisa up, dan akhirnya mereka tahu bahwa wah ternyata Aquarius ya, dulu saya terlalu meremehkanmu, saya terlalu sombong, sekarang saya butuh bantuanmu Aquarius, kamu masih bisa membantuku Aquarius. Saya lihat di sini ya, ada yang macam pasangan sudah pergi ya, pergi dengan yang lain gitu ya, macam contoh three party meninggalkanmu, tidak menafkahimu. Tadi yang saya bilang kan, bicara nafkah tadi juga kan ya, akhirnya dia menyesal. Di mana kamu Aquarius bisa mandiri di atas kakimu sendiri untuk menafkahi dirimu sendiri dan anakmu dan keluarga. Nah ini dia merasa bahwa kamu bisa apa ya, jadi dia malu kan, dia seorang laki-laki tapi mental kerupuk gitu, sedangkan kamu wanita strong ini. Ataupun laki-laki ya, dulu mereka bilang kamu tuh miskin, gak punya apa-apa, sekarang wah harta kamu di mana-mana, aset kamu di mana-mana, bisnis kamu lancar. Dan bahkan mungkin ya dia minta tolong dong anak saya diperhatikan, bisa nggak kerja di perusahaan kamu, atau bisa nggak saya pinjam uang dulu, dimana dulu mungkin dia menghinamu, nggak punya apa-apa ya. Atau bahkan saya lihat di sini ada keluarga loh yang dulu mungkin menghinamu
ya pandang enteng kamu, ya bahkan mungkin tidak memandang kamu sebagai keluarga, ya. Dan akhirnya datang, oh saya nih ommu, tantemu, ya baik-baik, karena ada maunya, karena dia melihat kamu sudah di atas. Di sini ada penghormatan di sini. Penghormatan artinya mereka melihat kamu, ya menghormati kamu karena kamu sudah mempunyai sesuatu, karena entah jabatan, entah finansial, sehingga mereka membutuhkan. Mereka datang hanya untuk membutuhkan. Tetapi kabar gembiranya ya mereka menghormatimu, ya mereka lebih menghargaimu, lebih sopan terhadapmu, ya. Dan mereka bangga padamu. Kalau orang tua nih orang bangga ya, karena kamu bisa menjadi seorang yang apa ya, kalau dibilang berhasil lah. Walaupun mungkin kamu memang dari masih sementara berjuang, tapi setidaknya tidak bikin repot orang, ya. Nah itu ya, jadi kabar gembiranya nama baik kamu up ya, terutama keluarga, mengangkat derajat nama keluarga. Nah itu ya, kenapa ya, karena mungkin kamu yang tadi saya bilang sudah banyak duit, usahamu lancar, atau mungkin kamu di posisi tertentu sehingga orang menghormatimu. Yang dulu merendahkanmu akhirnya bungkam dan malu sendiri, bahkan mau meminta pertolongan. Atau bahkan ya, yang dulu keluarga acuh tak acuh sekarang lebih care. Atau bahkan malah orang yang gak keluarga ngaku-ngaku keluarga datang. Kenapa? Karena ada apanya, mau minta tolong, atau ya setidaknya mencari perhatian aja. Ya itu kembali dari dirimu. Kalau di atas jangan terlalu terbuai, karena semua kepalsuan itu bisa gak kelihatan, ya kelihatannya cuman manisnya doang. Tapi ya kamu belajar dari pengalaman terdahulu, jangan sampai terbuai dan ujung-ujungnya kamu hanya dimanfaatkan. Oke, jadi tuh ya, kabar-kabar gembira, ada karma baik untukmu, nama baikmu up ya, dan finansialmu juga meningkat ya, dan orang-orang lebih mencintai, menghargai, menghormati, dan apa yang hilang dari dirimu yang menjadi milikmu akan kembali padamu. Oke, itu yang saya lihat ya dari kabar gembira untukmu. Saya ambil 2 kartu lagi untuk pesan semesta. Kita lihat apa yang semesta mau sampaikan kepadamu. Ada 10 of Wands dan di sini ada 5 of Swords. Di mana semesta mau sampaikan kepada kamu tuh, semesta akan memuluskan jalanmu. Jalanlah, bekerjalah, kamu akan dilindungi semesta. Jangan pernah ada sikut menyikut. Ingat ya, jangan pernah menyakiti siapapun, jangan serakah ya. Karena saya lihat di sini circle kamu tuh toksik semua ya, hati-hati ya. Tapi ingat, kamu harus bekerja keras tanpa ada menyakiti siapapun, atau tanpa melukai siapapun, atau tanpa mengorbankan siapapun ya, supaya hidupmu mulus, hidupmu enjoy, hidupmu aman. Kenapa? Karena ada karma. Tadi saya bilang karma ya di awal. Jadi jauhilah orang-orang yang memang toksik, supaya kamu jangan ikut menjadi toksik untuk dirimu dan orang lain, tapi jadilah berkat untuk dirimu ya dan orang lain. Kenapa? Karena semesta akan memberkati orang yang baik dan akan memberikan teguran kepada orang yang jahat. Seperti gitu ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.